Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Dinda Oktari sebagai moderator dan pematerinya Wela Gusmita. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Analisis Potensi Bencana. Analisis potensi bencana di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik karena letak geografis maupun kondisi alamnya. Dalam diskusi ini kita akan membahas konsep potensi bencana serta analisis di berbagai wilayah utama Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia memiliki risiko bencana yang sangat tinggi. Kita menghadapi berbagai ancaman seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami potensi bencana ini agar dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tujuan penjelasan ini adalah untuk memberikan gambaran potensi bencana di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pentingnya mitigasi bencana. Sebelum kita masuk ke analisis per wilayah, mari kita pahamin dulu apa itu potensi bencana. Bencana adalah fenomena yang dapat mengancam kehidupan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Bencana terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, serta bencana non-alam yaitu kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Risiko bencana ini diperburuk oleh faktor geografis, yaitu Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik dan faktor iklim seperti curah hujan yang tinggi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Wela. Kepada Wela, saya persilakan. Baik, selanjutnya masuk ke analisis. Yang pertama, analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami karena berada di sepanjang patahan Sumatera. Kita tentu masih ingat tsunami Aceh 2004 yang menjadi salah satu bencana terbesar di dunia. Selain itu, banjir sering terjadi di wilayah ini, terutama di daerah yang dilalui sungai besar seperti Musi dan Batanghari. Tidak kalah penting, kebakaran hutan menjadi ancaman serius dan akibat aktivitas pembukaan lahan yang sering terjadi selama musim kemarau. Yang kedua, analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Pulau Jawa memiliki risiko besar terhadap letusan gunung api karena terdapat banyak gunung berapi aktif, seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Selain itu, tanah longsor juga sering terjadi di wilayah pegunungan akibat curah hujan yang tinggi. Kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta juga menghadapi ancaman banjir dan banjirop akibat urbanisasi yang pesat dan penurunan muka tanah di daerah pesisir. Yang ketiga, analisis potensi bencana di wilayah Kalimantan. Kalimantan sering mengalami kebakaran hutan yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan. Kebakaran ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghasilkan kabut asap yang berdampak hingga ke negara tetangga. Selain itu, wilayah Kalimantan yang didominasi oleh dataran rendah dengan sungai besar seperti Kapuas sering mengalami banjir, terutama saat musim hujan. Yang keempat, analisis potensi bencana di wilayah Sulawesi. Sulawesi adalah salah satu wilayah dengan risiko gempa bumi dan tsunami yang tinggi. Salah satu contohnya adalah gempa bumi dan tsunami Palu pada tahun 2018 yang disebabkan oleh aktivitas patahan Palu Koro. Tanah longsor juga menjadi ancaman di wilayah pegunungan, terutama di daerah yang banyak aktivitas tambang. Selain itu, banjir sering terjadi di daerah aliran sungai besar. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu
analisis potensi bencana di wilayah Papua. Di Papua, tanah longsor sering terjadi akibat fotografinya yang bergunung-gunung, terutama di daerah dengan aktivitas tambang. Papua juga memiliki risiko gempa bumi karena aktivitas lempeng Pasifik. Selain itu, pola curah hujan ekstrim sering menyebabkan banjir di beberapa wilayah Sumatera. Kekeringan bisa terjadi di wilayah lainnya. Yang terakhir yaitu upaya mitigasi bencana. Dalam menghadapi bencana ini, mitigasi menjadi langkah yang sangat penting. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain yaitu pemerataan daerah rawan bencana, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Dengan upaya ini kita dapat meminimalkan dampak bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kemudian adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu di sini sebagai kesimpulannya, Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi hampir seluruh wilayahnya. Tetapi dengan pemahaman yang baik dan langkah mitigasi yang tepat, dampak bencana dapat diminimalkan dampak bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kami berharap dari materi yang telah kami sampaikan pada video ini memberikan wawasan tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan mari kita terus berperan aktif dalam menjaga keselamatan bersama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.